Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pi Cooking Channel. Kali ini aku bikin donat, bikin aneka roti dalam satu adonan ya teman-teman. Ini pakai tepung protein tinggi tentunya, kabuki ya. Jadi donatnya itu betul-betul empuk, lembut ya. Gimana, aku mau share aja nih caraku membuat donat dan roti unyil ya, roti sosis ya. Roti sosisnya juga enak banget menurutku ya. Baru coba pakai tepung kabuki ya teman-teman, jadi memang recommended juga sih, enak. Oke, ini ada 3 sendok makan tepung yang aku akan campur dengan kurang lebih 100 atau 12 sendok makan air, dididihkan bersama dengan api kecil tentunya sampai menggumpal ya. Siapkan susu kental manis 50 ml ya. Lalu akan ku campur dengan air panas sampai dia hangat-hangat kuku. Kurang lebih jadinya 350 ml ya teman-teman. Sebenarnya ini 300 ml ya. Oke, kurang lebih 300 ml. Pada akhirnya saya campur juga beberapa air sedikit-sedikit ya, karena tepung kabuki ini ternyata menyerap airnya lebih banyak. Oke, itu ada 3 sendok makan gula pasir ya. 3 sendok makan gula pasir, sekitar 30 gram lah. Dan aku kasih 1 butir telur. Minyak sayurnya kurang lebih 3 sendok makan aja, karena menurutku menggunakan minyak sayur bisa membuat lebih moist aja ya. Dan 1 sendok makan ragi instan ya. Setelah beberapa menit baru kita masukkan tepung terigu. Jadi nanti di tahap terakhir itu garam dan mentega ya teman-teman. Jadi ini kita adon ya teman-teman. Kalau dirasa masih
kurang ya, kita kasih air sedikit-sedikit aja ya teman-teman. Jadi mungkin di total itu sekitar 350 ml air ya. Jadi 300 atau 375 ml air ya. Jadi butuh 75 ml air lagi. Saya kira-kira seperti itu. Dan ini sampai semuanya adonannya itu terasa tidak ada lagi yang berat ya, maksudnya semua sudah tercampur rata. Kalau amat sangat lengket, kita bisa tambahkan minyak sayur sedikit demi sedikit teman-teman. Tambahan airnya itu tidak banyak karena masing-masing tepung itu perlakuannya beda ya. Ketika pakai jenis tepung yang lain itu 500 gram tepung cukup airnya 250 atau susu cairnya 250 ya. Bedanya air dengan susu cair itu kalau pakai air agak kurang mantep lah, tapi kalau pakai susu cair dia rasanya enak dan lembut. Karena juga saya nggak ada susu cair, saya pakai susu kental manis juga rasanya lumayan ya, dan juga teksturnya lembut. Di samping ada tambahan lain seperti misalnya pelembut roti gitu ya, atau telur, itu mempengaruhi juga ya teman. Garam ini bikin rotinya itu lebih gurih ya, lebih enak aja. Jadi bisa ditaruh atau ditaburkan di akhir aja. Dan juga aku pakai kurang lebih 3 sendok makan mentega. Teman-teman bisa pakai butter ya, supaya lebih enak lagi rasanya. Ini terus diuleni ya teman-teman. Biasanya sih kalau sudah pakai tepung terigu yang di awal itu dicampur dengan air, dididihkan dengan air, nguleninnya nggak terlalu harus kerja keras ya. Biasanya sih begitu. Cuma saya kok pengen ngulenin aja, penasaran kan teman-teman, jadi tetap saya ulenin aja. Meskipun menurut orang-orang ya yang udah pernah pakai metode entah namanya tongzong apa ya, saya juga kurang paham cara nyebutinnya apa ya, tangzong ya, seperti itu. Katanya sih tepung yang kita didihkan bersama air itu yang tadi di awal itu ya, di panci itu bikin rotinya lebih lembut tanpa pelembut gitu. Tanpa bread improper, cukup dengan metode tadi bisa bikin roti lembut. Cuma karena saya penasaran aja ya, karena ini tepungnya bukan tepung yang biasa saya bikin. Tepungnya itu tepung baru saya coba ya. Jadi saya pakai metode tadi itu ya, mendidihkan tepung dengan air juga dan pakai bread improper juga. Jadi pengen ngerti selembut apa gitu untuk donat maupun untuk roti. Oke teman-teman, ini diuleni terus, memang harus semangat ya, karena pengen hasilnya itu maksimal ya. Dan kita betul-betul serius karena memang bahan itu kan sayang ya kalau bikinnya nggak serius gitu. Sayang-sayang di bahan, jadi betul-betul bikin rotinya yang enak lah. Dan saya juga penasaran kabuki bread flour ini kayak apa gitu kan, dengan perlakuan cairannya itu melebihi ya, lebih sedikit ya. Biasanya kan 250, ini saya pakai 300 sampai 375 ml ya, ditambah dengan minyak juga ya, minyak goreng. Dan juga pakai tadi ya metode tangzong ya kalau nggak salah, dengan pakai tepung yang dididihkan air. Seperti apa lembutnya. Dan ini tuh memang sangat lembut sekali ya teman-teman. Lengket ya, adonannya tuh lengket dan juga lembut. Beda banget dengan pakai tepung yang lain. Tapi tidak hanya fokus pada karena tepung ini ya, karena tadi saya banyak campurannya itu, bahan-bahan pendukung lainnya ya, supaya dia bikin lembut. Dan ini betul-betul nggak pakai lama proofingnya ya, dipegang aja dia udah enak banget gitu, udah soft banget, ini lain banget ya teman.
teman-teman. Kalau sudah dirasa ditarik dia gluten widownya sudah oke, berarti sudah halus ya, sudah membentuk serat. Nah tapi karena memang saya penasaran ya, saya taburi tepung karena penasaran ya, baru coba pakai tepung ini. Jadi saya nggak pede nih, kayaknya harus pakai tepung tambahan. Nah teman-teman, kalau kasusnya misalnya adonannya kok kayak lembek banget gitu, bisa taburi dengan tepung ya, tapi jangan kebanyakan. Bisa juga pakai mat ya, untuk adonan mat dough, tikar adonan lah ya. Saya nggak pakai tikar adonan, saya mulainya di baskom gini aja ya. Tapi kalau teman-teman misal dirasa ngadonin kok adonannya terlalu lembek, jadi caranya itu ya, ngadoninnya itu, ngasih tepungnya itu ditabur aja kayak gini, tapi jangan kebanyakan, dikira-kira aja, jangan sampai juga ngerubah si adonannya jadi keras. Harus tetap elastis juga teman-teman ya, itu patokannya. Atau misalnya terlalu lengket, teman-teman juga kasih taburan tepung, atau juga bisa kasih minyak sayur. Ini supaya nggak lengket banget juga metodenya bisa pakai taburan tepung ya. Jadi masih terasa banget ya lengketnya, nggak masalah sih. Jadi dikira-kira aja teman-teman, jangan sampai nambahin tepung lagi, nanti bisa-bisa dia terlalu keras ya. Biarkan dia lembek begini, dan selama dia sudah kalis itu aman. Dan ini juga bikin rotinya lembut sih ya. Kalau sudah nggak terlalu lengket banget di baskom, sudah oke menurut saya. Kita bisa diamkan dulu, istirahatkan ya selama 20 menit, karena memang tadi pakai susu kental manis yang dicampur air hangat dan cuacanya panas, sehingga tidak perlu lama-lama proofingnya. Dan karena kita juga harus mikir loring-loringnya yang bentuk-bentuknya itu udah makan waktu, jadi itu sama juga dengan proofing juga kan, jadi dia akan menghasilkan gas. Kalau teman-teman pengen bikin rotinya itu yang langsung aja, open langsung, itu lebih gampang, dilamain sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau bikin donat atau bikin roti macam-macam bentuk, itu memang proofingnya sebentar aja menurut saya, tapi tergantung cuacanya juga ya. Karena apa? Karena ketika kita ngebentuk-bentuk roti itu juga bikin si rotinya mengembang terus ya, tidak akan dia diem, akhirnya dia akan mengumpulkan bubble-bubble gas gitu. Jadi itu dia hal yang penting banget ketika kita bikin donat ya. Ini saya white ring donatnya keluar, cuman karena itu tadi lama ngebentuk-bentuknya, jadi itu pengaruh banget. Karena saya double ya, bikinnya dua ya, double, jadi donat iya, roti unyil juga iya. Jadi memang pengaruh ke ke proofingnya gitu. Kalau teman-teman pengen donat ya donat, tapi ini karena saya pengen macem-macem, jadi pengaruh ke proofingnya. Pas goreng donat itu, donatnya ada bubble-bubblenya sedikit gitu, itu karena kita overproof sedikit.
coba goreng yang isinya sosis ya, enak banget ternyata teman-teman. Nah kalau yang bulat-bulat gini dia agak susah ngeguling-gulingnya ya. Overall mantep ya. Tadi keluar dari oven, yang sudah kita oven itu kita olesi dengan mentega ya teman-teman, baik digoreng maupun di oven sama-sama enak teman-teman. Oke, selamat mencoba, sampai jumpa lagi di video berikutnya.